Halo para pencari keringat, siapa di antara kalian yang kalau lari rasa kaki sama rasa badannya itu masih fit, masih seger, tapi nafasnya udah ngos-ngosan banget, udah susah diajak kerja sama? Mungkin salah satu latihan yang paling tepat buat teman-teman sekalian adalah fartlek training. Apa itu fartlek training? Yuk sama-sama ikuti. Sebelum kita bahas tentang fartlek training, saya ingin ngasih tahu terlebih dahulu bahwa saya ini bukan atlet, saya juga bukan coach, saya juga bukan trainer. Jadi apapun yang saya sebutkan dalam video ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Lari fartlek itu, bahasa fartlek itu sebenarnya berasal dari bahasa Swedia yang artinya adalah speed play, permainan kecepatan. Sebenarnya nggak ada aturan baku sih untuk latihan fartlek ini, jadi metodenya variatif banget, tergantung kebutuhan, tergantung porsi masing-masing orang, itu beda-beda banget. Nah, teman-teman bisa bikin metode sendiri, yang penting konsepnya adalah konsep fartlek. Nah, gimana sih konsep fartlek itu? Jadi kalau saya menyebutnya ada on, ada off. Nah, apa itu? Pada saat on kita menggunakan kecepatan yang tinggi, dan pada saat off itu kita menggunakan kecepatan yang rendah. Seberapa cepat dan seberapa rendah kecepatannya? Kalau saya biasanya menggunakan kecepatan tingginya atau saat on-nya itu menggunakan kecepatan tempo atau kecepatan threshold. Nah, apa itu temporan dan apa itu threshold kan sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya, 88 jenis lari, mungkin bisa diklik di link di atas. Kemudian kalau rendah itu seberapa lambat. Nah, itu biasanya saya menggunakan pace easy run atau pace recovery run. Pelaksanaannya pada saat kita on itu kita meningkatkan intensitas tubuh kita, kemudian kita diselingi dengan istirahat menggunakan pace rendah, kemudian itu dilakukan berulang setelah on off, on off, on off. Nah, itu dilakukan sesuai porsinya teman-teman sekalian, berapa kali repetisi yang digunakan, dan waktu yang digunakan juga sebenarnya terserah atau berdasarkan teman-teman sekalian. Bisa mungkin lebih baik pada pelari pemula, jangan terlalu lama menggunakan fartlek training ini. Setengah jam saya rasa udah jauh lebih dari cukup ya, terutama buat pelari pemula yang baru mulai untuk mau masuk speed play. Jadi untuk metode sebenarnya terserah teman-teman dan porsinya teman-teman sekalian. Untuk biar ada gambaran, saya ngasih contoh. Kan ada on, ada off. Pertama kali kita jogging dulu, kemudian kita baru masuk program inti. Nah, joggingnya ya sekitar 1 kilo boleh lah, 1 kilo dulu biar lemas, baru masuk fartlek trainingnya. Masuk fartlek training kita awali dengan off dulu. Off dulu itu bisa misalnya 500 meter atau 300 meter, terserah teman-teman. Itu off dulu, jogging. Kemudian onnya itu juga bisa 300 meter, bisa 500 meter, terserah kemampuan dari teman-teman sekalian. Kalau misalnya tidak berbasis jarak atau tidak berbasis waktu, bisa juga berbasis waktu ya. Bisa juga mungkin ada pohon di depan, itu bisa dijadikan patokan. Oh, dari sini ke pohon itu saya pengen on, setelah itu off. Setelah itu sampai misal rumahnya depan saya mau on lagi. Nah, itu juga bisa dijadikan patokan. Jadi nggak harus ada patokan baku banget sih. Yang penting bergantian antara on dan off-nya. Sebenarnya banyak banget manfaat dari fartlek training ini. Salah satunya yang paling penting adalah meningkatnya kardiorespiratori kita. Apa itu? Menurut jurnal yang saya baca, kardiorespiratori itu adalah kemampuan jantung dan juga paru-paru dan juga pembuluh darah dalam menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh kita. Sedangkan pada saat kita olahraga, kita butuh banget yang namanya oksigen, dan yang menyalurkan atau kemampuan penyalurannya ini namanya kardiorespiratori. Jadi kalau kardiorespiratorinya bagus, otomatis oksigen yang ada dalam tubuh kita akan lebih tercukupi. Ini adalah salah satu penyebab pada saat teman-teman itu berlari badannya masih santai, masih fit, masih mampu, tapi nafasnya udah ngos-ngosan, yaitu kemampuan dari penyaluran oksigen ke dalam tubuh kita itu masih sangat kurang. Fartlek training melatih jantung dan juga melatih paru-paru, sehingga kemampuan atau otot jantung itu juga semakin terlatih terhadap intensitas-intensitas yang lebih tinggi. Jadi kalau teman-teman latihan yang long run yang agak intensitasnya tinggi itu juga nggak terlalu terpengaruh jantungnya, jadi lebih terbiasa dengan intensitas yang tinggi.
Selain jantung, paru-parunya juga akan lebih terlatih dan meningkatkan kapasitas paru-paru dan kualitas dari pertukaran gas itu akan jauh lebih baik. Nah, ini juga berhubungan dengan kalau teman-teman lari tapi gampang ngos-ngosan, ini salah satu manfaatnya. Fartlek training sendiri masuk ke latihan dengan intensitas yang cukup tinggi. Jadi para pelari pemula terutama jangan melakukannya terlalu sering. Saya kira 1 minggu sekali sudah lebih dari cukup lah. Jangan sampai tiap hari kalian fartlek training, nggak akan improve, malah akan cedera karena intensitas yang meningkat secara mendadak. Fartlek training bisa dilakukan sendirian dan juga berkelompok atau sama teman-teman. Kalau misalnya sama teman-teman biasanya membentuk formasi kereta gitu ya. Kemudian cara mainnya yang belakang menjadi kepalanya, kemudian paling belakang menjadi kepalanya, seperti itu terus. Pada saat teman-teman mengejar dari belakang ke kepala itu on, bisa disebut juga on, tapi pada saat sudah masuk ke gerbong keretanya itu tadi off atau rest, istirahat gitu. Fartlek training bebas banget dilakukan di mana aja, boleh di trek lari, di aspal, boleh di treadmill juga bisa. Jadi terserah teman-teman sekalian sesuai kebutuhan masing-masing. Yang penting konsep dari fartlek sendiri sudah masuk, jadi yaitu speed play, yaitu on off antara seling antara kecepatan tinggi dan juga kecepatan yang rendah. Yang perlu diingat adalah ini nggak instan. Jadi latihan lari itu nggak instan. Bukan serta-merta teman-teman setelah fartlek training besoknya langsung bisa enak nafasnya. Enggak. Jadi latihan fartlek training atau latihan lari secara keseluruhan itu adalah latihan yang dibangun secara bertahap, pelan-pelan. Kalau sudah rutin melakukan fartlek training, saya rasa otomatis kemampuan pernafasan kita akan jauh lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas dari fartlek training. Kalau teman-teman ada koreksi atau ada yang mau dibahas di kolom komentar, silakan kita saling sharing di sana. Kemudian jangan lupa subscribe channel ini agar saya selalu semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.